Berkata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Muhawalah, sampai di perkataan, sampai di sinilah kami menerangkan sebagian adab dari tugas ini. Sesungguhnya tujuan dan hakikat dari wirid adalah hati selalu hadir bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya. Maka jalankanlah dengan sungguh-sungguh, karena engkau tidak akan mencapainya selama engkau tidak menempuh jalannya, yaitu mengerjakan segenap aktivitas ibadah dengan upaya menghadirkan hati kepada Allah. Disuruh wirid, tidak ada lain. Hidup ini harus punya wirid, harus, itu sudah. Supaya apa? Supaya hati kita ini bisa bersama Allah. Karena tempatnya Allah di hati. Kalau kita sudah cerita bahwa kita ini hidup untuk Allah, dan kita sudah lihat ini hidup tidak ada lagi, artinya kalau kita tidak beruntukkan mencari ridho Allah. Jikalau di umur kita sekarang ini belum lahir juga, belum muncul juga rasa ingin bersama Allah, belum muncul rasa ingin bersama Rasulullah, belum muncul, apa yang muncul di pikiran kita ini, di hati kita ini, apa yang berharga di dalam pemikiran kita? La ilaha illallah. Takutnya kita ini diharamkan dari rahmat Allah. Maka dari itu kembalilah kepada Allah. Cara untuk kembali kepada Allah, cara hidup yang benar, cara memiliki hati yang sehat, pikiran yang sehat, jikalau kita sudah menginginkan bersama Allah. Nah, mau bersama Allahnya, Allah tempatnya di hati kita, bukan di tangan, bukan di telinga, tapi di hatilah tempat Allah. Caranya dengan mempunyai wirid tadi. Kalau ada wirid, insya Allah kita bersama Allah, hati kita bersama Allah. Ana jalisul man dzakarani, aku duduk bersama hamba yang ingat sama aku. Orang yang berwirid, berzikir, mereka ingat sama Allah. Harus kita tempuh jalan ini, nggak bisa kita hayali. Harus kita jalani, harus kita pastikan bahwa kita berjalan di jalan tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ini jalan, kalau kita tidak tempuh, kita tidak akan sampai. Mau sampai harus kita jalani. Mau sampai kepada Allah harus kita berzikir, menjalani jalannya ini. Jalan ini ada zikir ini dan wirid ini adalah thoriq, jalan menuju kepada Allah SWT. Jikalau engkau tekun melakukannya, tekun terus sudah. Tak mau lagi nak punya wirid setiap hari membaca wirid juga. Nah, ada lagi kisah kosong satu hari itu tanpa wirid, dipenuhi bacaan wirid juga. Tekun melakukannya, maka engkau akan diliputi oleh cahaya kedekatan kepada Allah. Hidupmu langsung lain, kehidupanmu berbeda seperti orang-orang yang hidup di dunia ini yang tidak punya wirid. Beda orang kalau sudah punya wirid. Maka ada kedekatan kepada Allah, Sang Pencipta dunia sejagat raya ini. Dan akan curah padamu ilmu ma'rifat. Dibukakan jalan. Akhirnya gara-gara baca wirid ini terdengarlah suara-suara, terdengarlah sekarang ini panggilan-panggilan, ilmu masuk, tiba-tiba senang sama ilmu, mengerti dengan kehidupan ini, memandang Allah dimanapun kita memandang, di situ kita dapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan saat itulah hatimu akan terfokus kepada Allah. Terfokus kepada Allah. Kalau sudah ada wirid baru bisa fokus. Kalau enggak ya pikiran kita terputar lagi. Tidak bisa bersama Allah. Kenapa? Kita belum membuka jalan untuk berwirid. Tapi kalau sudah berwirid, kita memulai hidup kita, memulai perjalanan kita mulai detik ini dengan ada wirid yang tidak pernah kita lepas. Pagi-pagi kita berbacaan. Sekarang hadirnya kita di tempat ini adalah satu wiridan, rutinan amalan ibadah yang kita lakukan. Nah, dan lagi wirid lagi kita buat yang sendirian sifatnya, baca sholawat ini, baca la ilaha illallah, baca istighfar, baca Al-Quran. Ini akan membukakan hati kita hingga kita bisa dekatkan bersama Allah. Sesungguhnya kekhusyuan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi suatu tabiat dan sifat yang kuat. Kalau kita sudah berzikir berwirid, sudah mulai datang ilmu. Hati kita ini sudah mengenal Allah, mendekati Allah, bahkan khusyuk hatinya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi satu tabiat. Hatinya tidak bisa melihat tempat lain, senang melihat Allah. Allah gembira sama Allah, sudah nyaman sama Allah, sudah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Mau tenang, rumusnya cuma satu, ingat sama Allah. Hati kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah melihat dunia yang penuh mainan ini, tertawa saja kita melihat mainan-mainan saja di dunia ini. Kenapa? Hati kita sudah dekat kepada Allah. Tahu akhirnya harga dunia ini, tahu mainan dunia ini, sehingga pada akhirnya engkau akan memaksakan diri untuk menghadirkan kesadaranmu bersama orang-orang kala hal itu dibutuhkan. Bahkan bisa jadi engkau tidak mampu menghadirkannya. Dari keadaan inilah timbullah fana dan tenggelamnya kesadaran dari apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga hal-hal lain yang dirasakan oleh ahlillah. Kalau sudah dekat sama Allah, menghadirkan terus diri sama Allah, lahir lagi nanti apa? Sesuatu yang sangat dahsyat. Kita bisa tenggelam sama Allah. Kita pun lupa sama diri kita sendiri. Karena sudah ingat sama Allah terus, diasah terus, tenggelam. Gak usahkan dunia, gak usahkan kehidupan ini. Diri kita lupa. Kis dan Laila, waktu dia cinta sama Laila itu cinta. Laila ada di depan matanya. Dia bilang, ya Laila, ya Kis. Kata Laila bilang, ya Kis, ana huna, aku ada di hadapanmu. Gak kelihatan lagi. Si Kis menyari, ya Laila. Padahal Laila ada di depan dia. Apa? Dia bilang, ya Kis, aku di depanmu. Laila, apa yang terjadi padamu? Cintaku hilang. Membuat aku lenyap sampai kau di hadapanku pun aku tidak kelihatan juga. Orang udah mabuk, lupa sampai siapa di depannya pun dia lupa sudah mabuk sama cinta. Begitulah orang yang sudah menghadirkan terus bersama Allah. Allah buka sedikit kan, hijab itu dibuka sama Allah sedikit, bisa lupa segala-galanya. Itulah dari rahmat Allah, Allah tutup hijab ini. Karena kalau dibuka, tidak mau apa-apa, kita sudah menikmati bersama Allah. Tidak lupa makan, lupa minum, lama diri sendiri lupa. Memang dunia dan jagat raya ini punya Allah. Hidup kita ini sebenarnya untuk Allah. Mana lain?
Dan ada lain isi dunia ini. Harus kita sadar, jangan sampai kita dimabukin dunia. Melihat dunia dengan kesadaran, tahu bahwa dunia ini tempat lewat saja. Tempat yang sebentar Allah ciptakan untuk manusia. Dan Allah mau melihat siapa hamba-hambanya yang menjadikan kehidupan dunia ini adalah tempat mengabdi kepada Allah. Bukan menyembah harta atau mengumpulkan harta. Bukan juga kekuasaan dan lain-lainnya. Mereka tahu benar yang ngurus dunia, yang mengatur dunia dan kehidupan ini Allah. Tidak ada yang bisa lepas dari keinginan dan kehendak Allah. Tidak ada kekuatan apapun yang dia biarkan. Lihat kekuatannya. Tidak pernah susah ada kekuatan ini, ada kekuatan ini, ada kekuatan Dajjal, ada kekuatan iblis. Tidak ada susah. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ketika Allah ceritakan orang-orang yang sudah menjadikan Allah sebagai walinya, tidak pernah ada rasa takut mereka menghadapi kehidupan ini. Bahkan sedih atas segala yang mereka tidak dapat. Ada yang luput dalam hidup, tidak sedih. Pasti yang baik itu. Ada ketinggalan ini, tidak dapat ini, tidak punya ini di dunia. Mereka tidak sedih. Karena walinya mereka Allah sudah. Orang kalau sudah dapat Allah, apa yang tidak dapat? Ini dunia kita akan tinggalkan. Tidak ada yang bisa kita bawa. Apapun tidak ada. Sapu rumah kita aja, sapu bawa suruh dalam kubur. Marahin kita sama tukang kubur. Yang boleh masuk sih. Sapu aja tidak boleh bawa masuk dalam kuburnya saja, tidak boleh masuk. Tambah lagi yang lain-lainnya. Yang bisa kita bawa adalah keimanan kita, amal baik kita. Inilah orang yang untung di dunia, orang yang tidak kena tipu sama kehidupan dunia ini. Tidak bisa dia ditakut-takuti lagi sama kehidupan dunia. Tidak bisa risau dengan kehidupan dunia. Sudah khaufun alaihim. Tenang mereka hidup. Tidak ada yang bisa menekan mereka. Dunia ini mau membuat mereka susah, kebingungan. Kamu belum punya emas, kamu belum punya ini. Allah masih apa ada sudah. Tidak bisa dunia ngatur mereka sudah. Ini semuanya berkat apa? Dekat sama Allah. Harus dekat sama Allah. Anak kita bilang harus dekat sama Allah sama Nabi. Mau selamat ini dunia mainan. Orang sebelum kita sudah jutaan tahun hidup sebelum kita banyak. Banyak, benar-benar banyak. Tapi apa mereka terhina dengan dunia ini? Raja Namrud itu bukan main. Saking hebatnya, kayanya, kuat. Langit itu sampai dia acungkan panah ke atas langit. Katanya ada kerajaan besar di atas langit ini. Mana turun di situ, tembak dengan atas. Saking apa? Sombongnya. Asal punya segala-galanya. Allah kirim apa? Nyamuk saja kirim masuk ke telinganya. Kalian sangka satu hari mati Namrud. 400 tahun dia merasakan sakit itu. Sampai orang satu negeri itu kasihan, hibah sama dia. Tiap hari jadi tontonan kehidupan sepanjang zaman itu. Berapa? 400 tahun. Kita satu hari saja masuk lalu kehitung. Ya Allah, pegelnya bukan main. Ini 400 tahun menjerit-jerit. Seperti orang gila sampai dikatakan. Sampai Namrud seperti orang gila gara-gara nyamuk yang masuk telinganya itu. Setelah 400 tahun baru mati. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Jadi jangan macam-macam gitu di dunia ini, ada yang punyanya. Dekat di Allah, selamat anak kita. Isi kita lurus. Tidak ada jalan kecuali dekat sama Allah. Pintunya Nabi Muhammad. Dekat terus. Ini dunia mainan saja. Hari kita bangkit, bangun, jangan mau kita sama orang-orang yang tidak kenal sama Allah. Ini banyak kita lihat. Kesian ngomongnya ngaco, ini ngaco. Karena tadi
ditakut-takuti sama kehidupan. Jadi kacau semuanya. Kacau semuanya. Pikiran kacau semuanya. Jadi kan kacau. Cara berpikirnya kacau. Nah, maka dari itulah Habib Abdullah bin Al-Haddad tadi merumuskan kepada kita hidup harus berwirid supaya ada jalan menuju Allah, supaya bisa dekat sama Allah. Mau dekat sama Allah harus berwirid. Ada lagi jalannya. Ya. Dan kalau sudah kita berwirid istiqomah, kita ingin bersama Allah, nanti kita bisa bersama Allah, bahkan bisa tenggelam kita. Wah, nyamannya kalau bisa tenggelam sama Allah. Inilah kenikmatan yang dicari di dunia ini. Banyak orang tidak mencari ini bersama Allah, tidak dicarinya. Yang dia pikirkan dunia terusnya. Kita disuruh untuk mencari dunia ini. Allah perintahkan, bahkan dia yang membagikan kenikmatan di dunia ini. Tapi akhirat yang harus kita tuju. Dunia ini jangan kalian lupakan. Allah bilang tujuan kalian akhirat. Kita ngejar akhirat, dunia kita ngikut. Begitu. Orang banyak berprinsip apa? Kita kelarkan dulu urusan dunia, baru kita kejar akhirat. Salah. Karena kita akan dibikin gila sama dunia ini sampai kita lupa sama akhirat. Rumus hidup umat Nabi Muhammad mengejar akhirat supaya dunia mengejar kita. Dekat sama Allah, dekati Rasulullah supaya dunia kita nyaman. Akhirnya nyaman dunia kita. Kita tidak dihina sama dunia. Kita punya jalan hidup lain. Umat Nabi Muhammad ini istimewa. Orang mungkin punya gedung, mikirnya senang. Umat Nabi Muhammad punya gubuk, senang. Tidak perlu bagi itu. Orang sangka dengan ini, tidak tahunya di dalamnya punya urusan ini, sampai sama duduk sama keluarga sama anak tidak bisa gara-gara hartanya. Umat Nabi Muhammad, Allah tidak mau ngasih nikmat seperti itu. Allah kasih rezeki, dia bisa hadir majelis, dia bisa sholat, dia bisa tenang, dia bisa senyum, dia gembira, dia syukur, dia tidak menghina orang. Begitu Allah kasih nikmatnya. Beda jadi cara Allah memberikan nikmat kepada hamba yang dia sayangi di dunia yang sementara ini. Ini dunia sebentar. Mungkin orang-orangnya biasa-biasa saja, tidak tahu nikmat di dalamnya. Allahnya aman sih ini. Memang tidak punya rumah, tidak punya mobil, tidak punya motor, tapi ternyata enak dia sama keluarganya nyaman, sama ini nyaman, ini bisa. Ada masalah, tidak pernah panjang, ini ada aja solusi. Ada urusan-urusan memang sebentar, ujian namanya hidup. Sebentar lewat, habisnya santai. Jalan lagi gembira, bisa senyum. Wah, udah nikmat dia di surga. Mungkin orang-orang kaya pengen seperti orang itu. Nah, inilah cara Allah memberikan nikmat, bukan dengan harta dan tahta. Banyak orang dikasih tahta berhubungan, tidak tahunya hancur semuanya itu. Banyak orang dikasih harta, tidak tahunya bukan harta, itu barang. Lihat Namrud, bagaimana 400 tahun Habib sampai detik ini tidak habis pikir. Sebulan saja kita masuk penyakit itu, ya Allah, 400 tahun. Jadi harus dekat sama Allah. Kita sekarang ini setiap hari datang ini, ya Allah, kami datang ke tempat ini, tidak ada lagi denganmu, dekatkanlah kami ya Allah, dengan kunmu ya Allah, dengan anugerahmu ya Allah. Dekatkanlah kami kepadamu dan kepada kekasihmu Nabi Muhammad dan para awliya ushalihin. Tulis kami di buku orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh Engkau dan kekasihmu Nabi Muhammad dan para awliya ushalihin. Di sewaktu yang sekejap mata ya Allah, kita tidak ubah sampai kami meninggal, sampai di mahsyar, sepanjang zaman, sepanjang waktu, sepanjang hidup kami mencintai dan dicintai. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam menyambung perkataannya, hati-hati engkau tidak mengerjakan salah satu wirid hanya karena takut engkau tidak bisa menekuninya. Karena sesungguhnya hal itu adalah suatu kebodohan. Udah ada mau baca wiridnya, tahu takut tak istiqomah. Udah baca dulu urusan istiqomah, yang penting kau niat baca terus.
Hendaknya engkau tidak beramal di setiap waktu hanya tergantung terhadap semangat atau kesempatan. Jangan beramal ini nunggu ada semangat baru mau beramal, nunggu ada kesempatan baru ada beramal, nunggu masalah selesai baru, nunggu tidak ada kerjaan lagi baru. Sampai kapan? Udah imam bilang, jangan terus temannya. Tiap dipanggil bilang, lagi sibuk, nanti aja nanti ketemu nanti kita menghadiri majelis. Setiap ketemu dibilang ada sibuk. Allah ketemu di depan kuburan. Ya Fulan, saya mau ngomong. Ya tahu ini Syekh bakal nasihat dia untuk hadir majelis baca ilmu. Nanti ya Syekh, biar duduk. Anak masih banyak kerjaan. Sebentar, Pak, saya mau ngomong sebentar saja. Kau tahu orang yang di kuburan ini di depan kita? Iya. Dulu hidup sama seperti kita. Dan sampai dia meninggal, urusan dia dunia belum selesai semua. Sampai dia masuk kuburan. Begitu juga kita hidup di dunia. Tidak akan selesai. Dunia ini tempat ujian ada. Jangan ada urusan dunia ini. Tujuan kita, akhirat ini yang di depan kita terus Allah yang menciptakan dunia sekalian raya. Urusan kita itu dia semuanya yang ngaturnya. Orang mau dekat sama Allah akan gampang urusan dunianya. Itulah rumusnya umat Nabi Muhammad. Pengen senang dunia, bukan enak dia beramal. Dia kejar akhirat supaya urusan dunianya nyaman. Ternyata mengejar akhirat ini membuat kita senang di dunia. Ini yang diajarkan Nabi. Bukan nunggu kita senangkan dulu dunianya baru kita cari akhirat. Salah itu. Itu orang tidak tahu rumus, tidak tahu. Nabi Muhammad ini tahu benar cara hidup. Dia kasih tahu di umatku. Nih, itulah Habib Muhammad bin Ibrahim. Barang siapa yang mengamalkan itu doa Allah waja'alham ya akhirat, dibukakan pintu rezeki sama Allah insyaallah. Lancar, banyak-banyak baca itu. Ya Allah, tadikan keinginan hidupku akhirat ya Allah. Sama mikir akhirat terus. Lihat surat Al-Waqiah, ceritanya akhirat supaya kita ingat sama akhirat. Memang ingatnya kita sama akhirat ini membuka pintu rezeki. Dulu orang kalau tidak bisa pintu rezeki, kerjaan, apa-apa ini tertutup, itu seluruh punya kau memikir dunia ini, pikirkan akhirat. Dekatkan diri sama Allah, dekatkan diri sama Allah. Insya Allah pintu rezeki kehidupan dunia Allah lancarkan. Kita pengennya ini mungkin diganti sama Allah yang ini. Ini yang Allah punya aturan sendiri yang akan menyenangkan di kita. Insya Allah di waktunya Allah akan berikan semua yang kita harapkan. Jadi jangan nunggu semangat baru mau berwirid. Nanti adalah nunggu belum ada semangat sekarang sudah ada waktu cepat. Ada waktu badiru bil amal, cepat-cepatlah untuk berbuat baik pada Rasulullah SAW. La ilaha illallah. Tetapi seharusnya engkau menentukan sesuatu yang bisa engkau tambah dikala bersemangat. Nah, kalau bersemangat kita tambah. Bukan artinya kita tinggalkan wirid. Kalau tidak ada semangat, kalau ada semangat kita tambah. Kalau belum ada semangat kita baca dulu yang penting wiridnya. Dan tidak engkau kurangi dikala engkau sedang malas. Kalau malas lawan, jangan kita kurangi. Tinggalan kita kodok bacaan itu. Ya. Kita ketinggalan kodok, tidak apa-apa. Habis seminggu, 2 minggu, mungkin kita kodok. Minggu depan aja kodok. Supaya kita tidak mau lagi meninggalkan wirid ini. Wirid ini jalan hidup kita. Supaya kita dekat sama Allah. Ketahuilah bahwa bersegera dalam perkara kebaikan dan tekun menjalankan ibadah adalah jejak para nabi dan wali. Sejak permulaan mereka sampai akhir usia mereka berbacaan terus. Jejak mereka ni apa? Mereka beribadah hidupnya. Itu jejak mereka. Para wali kah? Mau siapa dulu hidupnya apa? Hidupnya dulu beribadah sampai tua, sampai akhir usia baca Quran sampai itulah hidup. Baru di akhirat Allah sedang menunggu dia. Jadi kita beribadah ini tidak ada habis-habisnya. Terus nyaman ibadah. Sudah itu kita senang malah ibadah ini.
Karena mereka adalah makhluk yang paling mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wali-wali Allah, para nabi, mereka orang yang paling kenal Allah. Mereka jadikan akhirnya hidup mereka untuk Allah. Tahu benar nikmat, nyaman, kalau dekat sama Allah nyaman. Sudah, jangan sampai ada di hati kita kecuali Allah. Jangan sampai ada tujuan kita kecuali mencari ridho Allah. Untuk apa lagi hidup ini? Kalau kita belum ke sana, mau kemana hidup kita? Adalah yang paling tekun ibadah. Dan sudah pasti mereka adalah yang paling tekun beribadah, paling taat dan paling takut kepada Allah. Mereka yang kenal sama Allah ini mereka paling tekun, paling takut sama Allah. Karena seorang hamba akan tekun beribadah kepada Tuhannya sesuai dengan kadar cintanya kepada Tuhannya. Jadi cinta seseorang tergantung pada pengetahuannya. Setiap kali seorang hamba lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti ia akan lebih mencintainya dan lebih banyak beribadahnya. Nah, mau nambah cinta, mau nambah ibadah, mau nambah itu tambah ilmu. Karena tambah kenal kita sama Allah, tambah itu fikir, ya Allah, Maha Besar Allah, lihat angin, lihat dunia Allah. Jatuh cinta sama Allah. Rabi'atul Adawiyah sampai dilamar sama Harun al-Rashid, dilamar sama Hasan al-Basri, orang-orang top. Harun al-Rashid raja, ditolaknya. Ulun sudah jatuh cinta sama Allah. Ulun tak mau bagi-bagi lagi semua, tak mau berbagi. Rugi dibilang, nikmat sudah ulun ini sama Allah, mau ulun bagi-bagi lagi. Rabi'atul Adawiyah gelaran dan kekasih Allah bilang, karena dia cinta sama Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau nambah cinta, mau nambah ibadah, tambah ilmu. Itulah dengan kita hadir majelis ini bertambah nanti. Dulunya 2 rakaat, lalu 4 rakaat. Kenapa? Tidak tahu, pengen sendiri. Rasanya rugi benar kalau cuma 2 rakaat. Nambah lagi. Rasanya rugi benar kalau tidak berbaca. Awal menyesal terus, Allah hari ini kenapa? Apa menyesal? Nanti insya Allah ada datang minta kekuatan terus sama Allah, ya Rabbu. Akhirnya nambah berkat kita dengar ilmu. Akhirnya kita pengen apa? Mulai hari ini. Kemarin berencana nggak jadi lagi. Gara-gara ketemu si bulan, ini bulan, akhirnya tidak jadi lagi. Sekarang enggak. Aku harus pastikan sudah jam segini aku berbacaan sebelum tidur. Khususnya kita orang pasar, itu paling enak sebelum tidur, kosong benar sudah selesai semua urusan, udah berduduk kita. Lupakan sudah dunia ini, ya. Udah dari pagi sampai sore kita di pasar. Nah sekarang dulu sama Allah, pagi-pagi kita ketemu lagi ya. Nanti kita bahagia dunia akhirat insyaallah. Berkahnya di dunia sampai seandainya engkau tidak mampu menjalankan wirid-wirid dan menekuni berbagai aktivitas ibadah karena engkau sibuk mengumpulkan materi duniawi dan mengikuti hawa nafsu, maka berusahalah untuk menjadikan waktu tertentu di pagi hari dan di penghujung hari untuk kau gunakan bertasbih, beristighfar dan berbagai macam ibadah lainnya. Kalau nggak ada waktu, kita ya sudah cari waktu pagi hari. Sekarang, alhamdulillah, tinggal mau menjelang maghrib tuh baca. Ambil 15 menit duduk baca wirdul latif. Menjelang maghrib sudah. Kalau memang sibuk benar, ambil 2 waktu ini aja. Kita harap Allah. Dalam sebuah hadis kursi disebutkan, ya ibn Adam, ij'alni sa'atan min awwalin naharika wa sa'atan min akhiri, akfika ma baina dhalik. Yang artinya, wahai anaknya Adam, luangkanlah untukku 1 waktu di pagi hari dan 1 waktu di penghujung hari. Ini Allah minta, ya Allah, malunya kalau kita
Kita makan rezeki dari Allah, nyawa kita dari Allah, semua dari Allah. Allah bilang, sini kau, supaya untung kau hidup. Dia bilang, kau buat waktu di pagi hari untukku, kata Allah bilang. Dan penghujung hari untukku. Maksudnya habis asar sampai akhirnya matahari. Pilih. Niscaya aku akan mencukupimu di antara keduanya. Akan cukupi kita dari pagi sampai sore malam juga. Telah diriwayatkan bahwa buku catatan seorang hamba tatkala dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap penghujung hari, mau semalam, itu malaikat datang melaporkan kepada Allah. Jika di permulaan dan di ujungnya ada satu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada para malaikat mencatat amal tersebut, hapuskanlah kesalahan yang terjadi di antara kedua waktu itu. Hal ini tak lain adalah karunia Allah Subhanahu wa taala bagi kita dan seluruh umat manusia. Tetapi kebanyakan manusia mereka tidak bersyukur. Allah, benar Allah. Kalau ada kesalahan di biarkan kita berzikir, langsung Allah ampunkan, maafkan. Ada kesalahan lagi. Allah sayang benar. Allah pengen kita ini bersih, suci. Tak pengen kita ini diazab, tak pengen kita ini susah. Dekat ke Allah. Nah, ini jalan hidup kita bersama Allah. Tujuannya Allah, mencari ridha Allah. Pintunya Nabi Muhammad ibn Abdullah. Kita harus punya wirid. Mulai detik ini berwirid. Jangan lupa baca wirid. Mau tenggelam matahari sudah ada wiridan. Tinggalkan sebentar keluarga kita, siapa kita 10 menit saja baca wirid dulu. Nanti ini 10 menit lagi, apalagi baca sendirian. Tapi diganti asbahnya diganti dengan amsal. Kan ada di situ tulisan kedua. Paginya kan Allahumma inni asbahtu minka, diganti itu. Kalau itu sore Allahumma inni amsaitu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin. Sama Allahumma inni asbahtu. Allahumma inni amsaitu ushiduka wa ushidu hamalat arsy, itu diganti. Ada berapa tanda ditanda-tandai sama? Ada ya? Ditandai sama sahabat kita di situ, ada tulisannya gitu. Nah, kita perhatikan itu, karena itu mengisyaratkan untuk pagi dan untuk sore. Ini cara bacanya. Nggak bisa baca itu, baca apa? Yang penting terbenam matahari baca. Ya. Dua bacaan, mau terbenam matahari istighfar minta ampun. Tapi ini enak sudah diurus sama Allah hadat. Atau baca rutib hadat boleh. Mungkin saya tidak bisa ini bilang, tidak baca rutib hadatnya ada sama aja. Atau baca rutib al-Qur'an sebelumnya. Boleh dibaca waktu itu atau habis isya, boleh juga. Ya, atau habis maghrib. Orang biasanya habis maghrib itu menuntut ilmu bagusnya. Atau baca-baca Al-Quran. Mudah-mudahan waktu kita berkah insyaAllah. Dan harus kita pastikan jangan tidak punya wirid. Ingat, kalau tidak punya wirid, namanya tidak punya jalan kita sama Allah. Kalau orang dulu, wiridan ini adalah seperti jalan hidup. Karena tujuannya ke Allah sudah. Orang yang sudah mencari Allah, tujuannya Allah dan tahu dengan mengejar Allah, dengan dekat sama Allah, dunianya nyaman. Ya inilah solusi, mau solusi, ini solusinya. Tapi butuh istiqomah. Banyak manusia ini tidak istiqomah, ini tidak dapat. Baru pulang sebentar langsung minta, bagaimana bikin kami, kenapa kami sini? Istiqomah, orang istiqomah bertahun-tahunan. Akhirnya dapat jawaban. Ya Allah, untung saya dulu ini belum dikabulkan hajatnya. Ternyata jawabannya ini. Oh, untung saya tidak dikabulkan jawabannya ini. Ternyata jawabannya ini. Banyak sesuatu Allah ulur-ulurkan, nunggu kita sabar, macam-macam. Allah akan berikan di waktu yang tepat. Allah tahu benar apa yang terbaik untuk kita. Allah tidak mungkin
Bukan harta-harta saja mau dikasih Allah nih. Semuanya syukurnya kita, sabarnya kita, tawakalnya kita. Ini lebih mahal dari harta. Allah harta apa harta ini? Harta ini saja. Satu sapu emas saja kalau masukkan di mana orang? Masukkan emas dalam kubur, nggak bisa dibawa. Apa yang bisa dibawa coba? Nggak ada yang bisa dibawa coba. Apa lampu ini kita ada lampu, kita mau bawa masuk dalam kubur nggak bisa. Barang-barang kita kan bisa dibawa semua barangku cuma. Jadi hidup ini harus kita mengerti. Insya Allah dengan wirid kita mengerti. Hamba tahu benar apa yang harus kita bawa dalam hidup kita jalani. Ada yang jadi pedagang, jalani jadi pedagang yang hebat. Ada yang jadi ustadz, jadilah ustadz yang hebat. Ada jadi broker, jadi broker yang hebat. Semuanya harus hebatnya. Tapi ingat sama Allah. Tahu di dalam hidup. Kejar akhirat, dunia gampang insyaAllah. InsyaAllah itu rumus dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah biniyatil qabul tamam bisul ma'mur wa ila hadratir rasul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi hadal bismillah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.